Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam kajian serial Adab dan Akhlak yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Cilacap. Nah, seperti biasa, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, bersama saya Muhammad Syukran Hanafi akan menemani para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang, mengobrol, dan membahas satu tema dengan judul Seni Menjalin Persahabatan. Nah, tema kali ini sangatlah menarik untuk kita bahas, untuk kita ketahui secara bersama-sama. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah ditemani pemateri kita yaitu Ustadz Sabri LC. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuki pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, langkah baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah Antum baik, gimana Ustadz. kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Baik, dan juga para pemirsa yang ada di rumah semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga seluruh pekerjaan, seluruh kegiatan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tema tentang persahabatan Ustadz. Nah, Insyaallah. mungkin sebagian besar pemirsa juga sudah tidak asing Ustadz tentang persahabatan ini. Cuman mungkin dari kita ataupun mungkin dari anak pribadi Ustadz belum terlalu memahami Ustadz gimana sih menjalin hubungan persahabatan ataupun persaudaraan itu agar tetap kuat, agar tetap solid gitu Ustadz. Nah, dan materi kita sangatlah menarik Ustadz, seni menjalin persahabatan. Ini mungkin bekal untuk anak pribadi dan juga para pemirsa yang di rumah untuk bisa menjalin persahabatan kita, menjalin hubungan persaudaraan kita agar tetap baik, tetap solid, dan tetap kompak Ustadz. Nah, untuk memulai pembahasan pada kesempatan yang mulia ini Ustadz, mungkin kita mulai dengan ini Ustadz, satu kalimat Ustadz yang menurut Ustadz paling penting dalam persahabatan itu Ustadz. Insyaallah. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berdoa semoga semua yang ada di studio dan para pemirsa senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebagaimana yang sudah antum sampaikan, bahwasanya pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang seni menjalin persahabatan. Jika saya ditanya tentang satu kalimat misalkan, seperti pertanyaan tadi, untuk menggambarkan tentang persahabatan atau apa yang paling penting dalam persahabatan diungkapkan dengan satu kalimat, maka jawabannya adalah adab. Adab Ustadz. Satu kalimat itu adalah adab. Kenapa adab? Karena adab ini sangat penting. Adab yang kita maksud di sini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua adalah adab kepada umat manusia, adab kepada sesama. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sangat penting dikarenakan tali persahabatan seseorang tidak akan langgeng. Tali persahabatan seseorang tidak akan baik kecuali dengan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang sangat penting, simpul keimanan yang paling kuat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Simpul keimanan yang paling kuat. Simpul keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersahabat, otomatis kita saling cinta. Ketika kita bersahabat, otomatis kita akan saling kasihi. Tidak ada orang yang bersahabat kemudian saling benci saja. Betul. Kecuali hanya
persahabatan yang terjadi antara orang-orang munafik, mohon maaf. Akan tapi jika persahabatan itu antara orang-orang yang dia beriman, maka pasti atas dasar cinta. Dan hendaklah cinta itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai kita ini menjalin persahabatan dengan orang yang tidak beradab kepada Allah. Jangan sampai kita membangun loyalitas dengan orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah orang yang akan menjadi sahabat kita adalah orang yang beradab kepada Allah, beriman kepada Allah, mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang yang seperti itu yang menjadi sahabat kita. Suatu ketika dikisahkan, ini adalah kisah yang dinukilkan oleh para ulama, terutama ulama tafsir, disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri, dinukilkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Beliau menceritakan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Seorang sahabat ini dia memiliki perawakan yang bagus, kokoh, besar. Kemudian Al-Kisah bahwasanya Rasul dan para sahabatnya sudah hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Tapi ada beberapa orang-orang yang dia tidak bisa hijrah pada saat itu dengan segera karena mungkin usia mereka yang sudah tua atau anak-anak kecil. Intinya ada beberapa golongan yang dia tidak bisa langsung hijrah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat tersebut Marthad ibn Abi Marthad Al-Ghanawi untuk mengangkut satu persatu setiap orang yang ditawan di kota Makkah. Diangkut. Maksudnya mengangkut digendong atau? Digendong. Oh, digendong. Karena mereka diikat. Oh. Syukur-syukur kalau nggak diikat bisa diajak jalan. Tapi Diikat. di dalam kisah tersebut mereka dalam keadaan terikat. Jadi digendong. Akhirnya Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi pergi ke kota Mekah, kemudian mencari tempat tawanan-tawanan tersebut dan beliau dapatkan ada seorang tawanan yang dalam keadaan terikat. Kemudian beliau angkat dan dibawa di atas punggungnya. Kemudian beliau berjalan. Singkat cerita, beliau sempat singgah di suatu tempat sebelum keluar dari kota Madinah tersebut, singgah di suatu tempat dan dia tidak sengaja dilihat oleh seorang wanita. Dilihat oleh seorang wanita yang bernama Anaq. Wanita ini namanya Anaq. Jadi siapakah wanita ini? Wanita ini adalah mantan kekasih Marthad pada masa jahiliyah. Tapi wanita belum Islam. Akhirnya wanita ini melihat dari kejauhan, Marthad, katanya gitu. Apakah kamu Marthad? Melihat laki-laki yang dari jauh. Marthad mengatakan, iya aku Marthad. Kemudian si anak mengatakan, ya Marthad bit indana hadhil lailah. Wahai Marthad, ayo bermalam sama kami malam ini. Kita pesta-pesta. Kita ulangi masa-masa yang dahulu. Jalin kasih dan seterusnya. Apa kata Marthad? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Karena beliau sudah beriman. Betul. Memang kekasihnya belum. Betul. Mantan kekasih. Akhirnya si anak ini mengatakan, kamu tidur bersamaku malam ini atau aku teriak dan orang-orang mengejar kamu. Karena kan Marthad sedang sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang. Sekarang anak ini mengancam, kamu tidur sama aku atau aku teriak dan kamu kan ketangkap. Pasti digebukin. Betul. Tamat itu kalau ditemukan sama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Marthad tetap menolak. Dan Marthad berlari membawa tawanan tersebut. Kemudian anak mengatakan, wahai orang-orang Makkah, sesungguhnya ada orang yang membawa tawanan kalian. Dikejar beliau sampai lari terngos-ngosan. Singkat cerita, beliau sampai di kota Madinah membawa tawanan tersebut. Dan ajibnya Zat, beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, angkihni anaqan. Wahai Rasulullah, nikahkan aku bersama anak. Anak yang tadi Zat ya? Minta dinikahkan sama wanita tadi. Ini apa poinnya Zat?
Jadi sebenarnya ketika beliau ditawari sama anak, itu sebenarnya masih ada Masih itu rasa keinginan cinta, masih ada. masih ada keinginan. Kan cinta itu sulit hilang benar-benar Betul, saja. betul. Jadi tetap masih ada di sana. Mungkin akan bersemi kembali seandainya mungkin tidak dalam kemaksiatan. Tapi yang membuat Marsad terjaga saat itu adalah keimanan. Dia tidak ingin menjalin persahabatan. Persahabatan itu kan bukan hanya sekadar antara kita dengan teman saat sebenarnya. Persahabatan itu antara kita dengan istri persahabatan. Kenapa itu bisa dinamakan persahabatan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih," dan dari istri, sahibah. Allah namakan istri sahibah. Jadi istri itu termasuk sahabat justru, sahabat hati yang paling penting justru Sahabat daripada kehidupan teman, juga, sahabat kehidupan. Jadi yang membuat Marsad tidak tergerak saat itu karena dia belum beriman. Marsad tidak ingin membangun kasih sayang, tali cinta dengan orang yang tidak beriman. Tapi yang membuat kita kaget kan ketika beliau sampai di Madinah, ternyata beliau mengatakan kepada Rasul, "Nikahkan aku dengan dia." Berarti masih cinta. Betul. Apa kata Rasul? "Tidak, wahai Marsad, dia tidak beriman kepada Allah." "Ya Rasulullah, angkihni anakan." Wahai Rasulullah, minta tolong nikahkan aku dengan anak. Ya Allah. Sebelum kita lanjut saja, Masya Allah. Ada orang yang dia senantiasa meletakkan cinta yang paling tinggi itu adalah cinta kepada Allah. Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Dia kalahkan hawa nafsunya. Dia kalahkan cintanya kepada makhluk. Dia kalahkan syahwatnya. Yang paling tertinggi bagi dia adalah cinta kepada Allah. Kemudian karena dia mendesak Rasul, akhirnya turun sebuah ayat yang kemudian dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Seorang pezina laki-laki dia tidak layak menikah kecuali dengan pezina wanita atau musyrik. Dan seorang pezina wanita dia tidak layak dinikahi oleh seorang laki-laki kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Kemudian terdiam Marsad mendengar ayat, kemudian beliau tidak pernah meminta lagi untuk dinikahkan dengan anak. Cinta kepada Allah harus menjadi prioritas. Masalah kita sekarang di zaman ini bukan masalah kita tidak kenal Allah. Betul. Tapi apakah kita pernah menjadikan Allah sebagai prioritas? Apakah kita pernah menjadikan Allah menjadi yang paling tinggi di dalam hati sanubari kita, di dalam benak kita yang benar-benar posisinya paling tinggi adalah Allah? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Ini semua adalah hal yang sangat penting. Oleh karenanya kita katakan persahabatan dengan manusia, dengan makhluk hendaklah dibangun di atas adab kepada Allah. Maksudnya kita tidak akan cinta kepada orang yang dia tidak cinta kepada Allah. Dan kita tidak akan benci kepada orang yang dia cinta kepada Allah meskipun mungkin kita punya perselisihan sama dia. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Simpul keimanan yang paling tinggi adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini dalam. Betul. Maksudnya berarti apa? Aku tidak akan pernah cinta kepada seorang kecuali pada apa yang Allah cinta padanya. Aku tidak akan pernah benci seseorang kecuali memang itu diharuskan oleh kebencian syariat. Ini pertama yang harus benar-benar kita camkan ketika kita ingin membangun persahabatan. Hendaklah pertama kali kita lihat apakah persahabatan yang akan kita bangun ini atas dasar Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian yang kedua adalah baru adab kepada manusia. Ini juga penting. Betul. Cinta itu Ustaz, persahabatan itu dia tidak akan mungkin terbentuk kecuali pasti karena bagusnya akhlak dan adab kita. Mungkin gak kita bersahabat sama orang yang setiap hari mencaci maki kita dan ibu kita? Mungkin gak Ustaz? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita tidak akan mungkin bersahabat sama orang yang buruk akhlak. Betul. Pasti kita akan bersahabat sama orang yang baik dan bagus budi pekertinya.
Oleh karenanya Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, wa'lam annal ulfata thamaratu husnil khuluq wat tafarruq thamaratu su'il khuluq. Ketahuilah bahwasanya persatuan, persahabatan itu pasti karena buah keluhuran adab budi pekerti yang baik. Pasti karena akhlak dan adab yang bagus, makanya terjalin persatuan, makanya terjalin persahabatan. Dan ketahuilah, setiap ada perpecahan, putus antara dia dan istrinya, putus persahabatan antara si A dan si B, itu pasti karena akhlak yang buruk. Pasti karena akhlak yang buruk. Bisa jadi dari dua-duanya atau salah satu di antara mereka. Jadi, jika kita diminta untuk menggambarkan persahabatan dengan satu kalimat, maka jawabannya adalah adab. Adab kepada Allah dan adab kepada sesama, adab kepada sahabat kita. Jadi adab ini yang paling penting, adab ini yang harus benar-benar kita bumikan di dalam diri kita. Untuk menutup pertanyaan pertama ini, Ustaz, mari kita coba melihat ke belakang bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Jika kita bertanya, Ustaz, jika saya bertanya sama antum, orang-orang yang di ring satu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja? Para sahabat. Para sahabat siapa? Yang paling mulia kira-kira siapa, Ustaz? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah. Orang-orang yang menjadi ring satu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sepakat kita bahwasanya mereka adalah dzu khuluq, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Betul. Orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab yang sangat luar biasa. Dan itu layak. Karena tidak mungkin Rasul akan satu circle dengan orang yang buruk budi pekertinya. Betul. Meskipun dia ada ikatan darah. Abu Jahal, Ustaz. Abu Lahab, Ustaz. Abu Lahab ini paman Rasulullah. Betul. Bukan? Paman Betul. Rasulullah. Ada ikatan keluarga bukan? Ada. Harusnya bisa tuh gabung sama Rasul kalau secara akal-akalan. Betul. Paman. Luar biasa. Keluarga dari bapak beliau, saudara dari bapak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak bisa satu circle. Bahkan justru menjadi musuh. Kenapa? Karena beda akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pemilik akhlak yang mulia, sedangkan Abu Lahab kita tahu bagaimana dia menyikapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin satu circle dengan Rasul orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus adabnya. Orang yang paling bagus budi pekertinya. Itu yang paling dekat pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat saja, saat Allah itu tidak ridho Rasul itu dekat dengan orang yang tidak bagus akhlaknya. Nanti banyak orang yang masuk surga tapi belum tentu dekat dengan Rasul. Karena memang sebegitu pentingnya akhlak yang mulia. Semakin bagus akhlak kita, semakin bagus adab kita, semakin dekat kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tuyur ala aukariha taqo, kata para ulama. Sesungguhnya burung-burung itu dia akan hinggap bersama kawanannya. Gagak sama gagak. Elang sama elang. Tidak mungkin elang sama merpati, tidak mungkin. Dimakan nanti merpati. Dimakan. Yang bersama Rasul adalah akhlaknya yang mengikuti Rasul, yang meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak akan bersama Rasul kecuali orang-orang yang bagus akhlaknya, orang yang bagus budi pekertinya. Sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawi'ukum akhlaqo, kata Rasul, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempat duduknya dariku
adalah orang yang paling buruk perangainya. Orang yang paling buruk perangainya jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang saat ketemu sama orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia, ketemu sama syekh yang kita idolakan, ketemu sama ustadz yang kita idolakan, oh Masya Allah. Boleh nggak kita cinta sama orang soleh? Sangat boleh sekali. Boleh. Bagus justru. Akan tapi yang kita ingin tekankan adalah ketika kita dekat dengan mereka, kebahagiaan kita luar biasa. Bayangkan sekarang bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Satu kata untuk mewakili persahabatan adalah adab. Insyaallah. Baik Ustaz. Jadi Masya Allah, satu kalimat ataupun satu kata yang menggambarkan persahabatan adalah adab Ustaz. Yang terutama adalah adab kepada Allah dan adab kepada sesama. Nah, Masya Allah, karena adab ini adalah pondasi utama Ustaz ya. Okay. Baik Ustaz, selanjutnya tadi kita dikatakan persahabatan itu perlu didasari karena Allah Ustaz ya. Yang pertama adalah adab lillah Ustaz, adab kepada Allah. Apa sebenarnya urgensi hal tersebut Ustaz? Insyaallah. Kenapa kita perlu mendasarinya? Karena Allah gitu ya. Betul. Kenapa persahabatan kita harus didasari karena Allah? Apa urgensinya? Pertanyaan yang bagus, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertama, tidak lain dan tidak bukan jawabannya agar antum dicintai sama Allah. Kenapa kita perlu bangun cinta kita, persahabatan kita, hubungan pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah cinta sama kita. Itu jawabannya. Jika seseorang sudah dicintai sama Allah, Masya Allah, selesai urusannya. Jika seseorang dicintai sama Allah, selesai urusan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Telah mendapatkan cintaku, maksudnya aku akan mencintai seseorang, kata Allah. Siapa dia? Orang-orang yang saling mencintai karena aku akan cintai dia. Kita dicintai sama Allah itu, mungkin sering kita dengar kita mendapatkan cinta Allah, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah. Kita biasa mengatakan seperti itu. Betul. Tapi pernah nggak kita resapi makna daripada Allah cinta kepada seorang hamba? Jika Allah cinta kepada seorang hamba, aman urusannya. Jika Allah sudah sayang kepada seorang hamba, selesai. Dia tidak perlu ribet-ribet lagi mikirin ini itu, tidak perlu. Karena tidak mungkin Allah membiarkan orang yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah membiarkan makhluk yang dia cintai, seseorang yang dia cintai hidup dalam kesengsaraan, tidak mungkin. Ketika dia susah, pasti Allah berikan jalan keluar. Tidak mungkin Allah telantarkan. Betul. Sebagai analogi, Seth. Misalkan ada seorang bapak pulang dari Arab Saudi, kita katakan dari Arab Saudi, mungkin pulang umroh, pulang haji. Ketika dia di perjalanan atau ketika dia di Mekah dan Madinah, dia melihat mainan yang sangat bagus sekali. Si bapak ini punya anak umurnya sekitar 2 tahun, 3 tahun. Dia melihat mainan bagus banget. Mainannya luar biasa. Kemudian dia beli mainan tersebut. Dia beli. Padahal anaknya tidak pernah itu minta, bapak belikan aku mainan ini, bapak belikan aku mainan itu. Dia tidak pernah minta itu. Tapi dibelikan sama bapaknya. Kemudian dia pulang membawa hadiah itu dan dia berikan kepada si anak. Kemudian anaknya tertawa, tersenyum. Pertanyaannya, atas dasar apa bapak membelikan anak hadiah? Kasih sayang. Kasih sayang. Karena cinta. Ini bapak, kalau sudah sayang kepada anak itu nggak perlu minta kepada bapaknya hadiah tersebut. Allah berikan hadiah itu bapak berikan hadiah itu tanpa dia minta oleh si anak. Kenapa bisa? Karena bapak tahu apa nanti yang akan membuat si anak tersenyum. Karena bapak tahu apa yang akan membuat anak tertawa bahagia. Tidak mungkin bapak ini akan membawa malapetaka, tidak mungkin akan memberikan kesedihan kepada anak yang dia cintai, tidak mungkin. Ketika bapak cinta, pasti dia ingin anaknya bahagia. Walillahil matsalul a'la. Bagaimana kemudian dengan Allah yang sudah cinta dengan hamba? Mungkinkah Allah telantarkan si hamba?
Mungkinkah Allah biarkan si hamba terlunta-lunta tanpa mendapatkan solusi dari permasalahannya, tanpa mendapatkan jalan keluar dari setiap problema kehidupan yang dia alami? Tidak mungkin. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Maka ini cinta ini sangat penting, Ustaz. Ketika Ibunda Hajar alaihissalam ditinggalkan oleh Ibrahim, dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Hajar itu cuma mau mastiin, ini kalau dari Allah, iya aku terima. Tapi kalau dari dirimu sendiri, bahaya ini. Beliau cuma ingin memastikan. Kemudian Ibrahim mengatakan, Allahu amaroni. Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kamu di sini. Kemudian Ibunda Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan mungkin sia-siakan kami. Tempat tidak ada makanan, Tidak ada air. tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan. Betul. Secara logika mati. Secara logika, Ustaz. Tapi begitulah. Kadang keyakinan dan keimanan kita diuji ketika logika kita mengatakan tidak, padahal syariat mengatakan A. Betul. Ketika logika kita mengatakan C, padahal syariat mengatakan B. Jadi di sana letak diuji keimanan seseorang. Di sana letaknya diuji bagaimana kepercayaan kita kepada Allah. Jika kita yakin kita cinta kepada Allah dan jujur cinta kita kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Maka tenang saja. Itmain, tenang. Umuruka tayyibah, insyaallah. Perkara-perkara kita, masalah-masalah kita selesai insyaallah. Kita di dunia ini, masalah kita kan kita tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah. Problem kehidupan kita di dunia adalah kita tidak mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Kapan masalah itu berat, Ustaz? Kalau kita tidak punya jalan keluarnya, kalau kita tidak punya solusi. Betul. Masalah kecil, kalau kita tidak punya solusi ya berantem. Bisa menjadi masalah besar. Tapi kalau kita punya solusi, selesai. Jadi solusi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan buktinya Allah tidak telantarkan Hajar. Allah berikan kepada Hajar itu jalan keluar. Ketika kehausan dari padang tandus, Hajar lari antara Safa dan Marwah. Kemudian keluarlah airnya dari sisi kaki Ismail alaihi salam. Masya Allah. Gimana ya ceritanya saja. Kadang-kadang hal yang seperti ini penting. Renungkan para pemirsa. Kita renungkan para pemirsa. Jangan sampai kita ngaji dari dulu, bertahun-tahun kita ngaji. Setiap hari kita ngaji. Kemudian tidak ada pengaruhnya di dalam hati kita, keimanan kita, berarti ada yang salah. Betul. Ngaji itu agar kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kita perbaiki keimanan kita. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Ketika kita ditawarkan dengan pekerjaan yang maksiat, harus melanggar aturan Allah, harus mengorbankan kecintaan Allah, yakinlah itu hanya kebahagiaan semu. Dia tidak akan memberikan kebahagiaan yang abadi. Betul. Kalau kita melanggar aturan Allah, bisa jadi saat itu kita bahagia, bisa jadi saat itu kita untung, tapi akan datang kebinasaan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memporak-porandakan riba. Allah akan membinasakan riba. Dan Allah akan tumbuhkan sedekah. Masya Allah. Coba Ustaz. Allah akan binasakan riba. Allah akan hancurkan riba. Ketika orang memberikan orang lain meminjam 10 juta harus kembali misalkan 13 juta deh. Itu kelihatannya untung apa tidak? Kelihatannya, Ustaz. Kelihatannya untung. Betul. Logika kita mengatakan dia untung. Bertambah 3 juta, Masya Allah. Tanpa ngapa-ngapain tuh. Ngasih minjem bertambah 3 juta.
Dan sekarang bayangkan ada orang yang minjem 100 juta, kembalinya nanti 120 juta, 130 juta. Lebih besar lagi untungnya. Ada orang yang minjem 1 M, nanti kembalinya 1 M setengah. Insya Allah. Semakin besar itu keuntungan yang didapatkan. Itu menurut manusia, menurut tipu daya syaitan, menurut tipu daya dunia. Karena dunia ini salah satu karakternya dia menipu, Ustaz. Dunia ini salah satu karakternya dia menipu. Jadi kalau kita tahu dia penipu ini dunia, jangan cepat kena tipuannya. Cuman kan banyak orang, nauzubillah, mungkin kita juga sudah sering tertipu dengan dunia ini. Banyak orang yang dia tidak bisa lewat dari tipuan-tipuan dunia. Kelihatannya memang dia untung, kemudian Allah janjikan dengan kebinasaan. Yang satunya bersodakoh itu kelihatannya berkurang. Kuantitas daripada harta bendanya berkurang. Betul. Awalnya 10 juta dia sodakohkan 1 juta jadi 9 juta. Akan tapi Allah berjanji untuk membuat itu tumbuh kok. Lagi-lagi saat di sini tempat iman kita diuji. Akal kita sekarang tuh dipermainkan. Coba lihat. Bagaimana logika kita sekarang ini berpendapat riba itu yang untung, sodakoh itu yang rugi, tapi Allah balik. Justru riba itu rugi, sodakoh itu untung. Sekarang yang kita mau nomor satukan, yang kita mau prioritaskan, logika kita yang kerdil atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mau prioritaskan, sekarang yang kita mau ikuti adalah akal kita yang pendek atau Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita lebih yakin sama siapa itu? Kira-kira kita lebih beriman sama siapa itu saat itu? Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Dan yang mengatakan demikian adalah Allah tidak mungkin ingkar janji. Logika kita mengatakan A, logika kita mengatakan B, tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan apa yang Allah firmankan. Di sana iman kita diuji. Oleh karenanya ilmu-ilmu yang kita tuntut dari hasil kajian kita, dari hasil nuntut ilmu kita, sekarang waktunya kita praktikkan, tanamkan keimanan yang tinggi kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang Allah cintai. Orang yang bersedekah Allah cintai atau tidak, Ustaz? Dicintai. Allah cintai. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang Allah cintai. Orang yang bersahabat karena Allah, Allah cintai atau tidak? Cintai. Dicintai. Tadi Allah mengatakan haqqat mahabbati, telah mendapatkan cintaku. Tidak mungkin Allah akan sia-siakan orang yang Allah cintai. Tidak mungkin. Jadi karena ini perlu persahabatan itu kita bangun di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini dia, Ustaz. Pendek aja sebenarnya. Betul. Pendek aja. Karena agar kamu dicintai sama Allah. Karena agar kamu dicintai sama Allah. Karena itu. Kalau kita sudah dicintai, insya Allah urusan kita mudah. Kemudian, Ustaz, sebelum kami tutup ini pertanyaan, saya mau memberikan sebuah visualisasi. Contoh, kita bayangkan ada garis segitiga, Ustaz. Kita bayangkan ada garis segitiga. Di sudut kanan, di kaki-kaki bagian kanan itu si fulan. Kemudian kaki-kaki bagian kiri, sudut kiri itu si Alan. Dan puncak yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan dan si Alan, dia ingin membangun persahabatan. Dia ingin membangun persahabatan hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berdua sama-sama membangun tali persahabatan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka berdua sama-sama saling bantu menuju Allah. Sama-sama ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencapai keridhaan Allah, ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika mereka berdua berjalan tuh bareng-bareng menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan semakin dekat naik, semakin dekat. Pertanyaannya, Zat, segitiga seperti yang kita analogikan tadi, seperti yang kita visualisasikan, segitiga itu lebih lebar mana bagian bawah dengan bagian atas? Bagian bawah kan paling lebar itu. Betul. Semakin atas semakin dekat. Semakin persahabatan itu dibangun karena Allah, semakin mereka berdua itu menjalin persahabatannya karena Allah, semakin dekat mereka dengan Allah. Semakin dekat mereka sama Allah dan semakin dekat pula persahabatan mereka. Semakin dekat semakin dekat
iman mereka, tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat pula persahabatan mereka. Tapi jika salah satunya mungkin tidak karena Allah, salah satunya karena dunia, satunya karena Allah, otomatis mereka akan semakin jauh. Satunya kepada Allah, satunya diam, justru mungkin semakin jauh. Oleh karenanya Allah pisahkan mereka berdua. Kenapa? Bukan karena ada sesuatu yang harus dirugikan, bukan karena ada sesuatu yang apa namanya yang menjadi alasan di antara mereka berdua, bukan hanya karena alasan duniawi, tapi justru karena Allah tidak ingin dia yang mendekat kepada Allah dekat dengan orang yang menjauh kepada Allah. Allah tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya, semakin seorang membangun tali persahabatannya karena Allah, semakin dekat dia dengan Allah, semakin dekat persahabatan mereka, semakin baik persahabatan mereka. Sedikit cerita disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada Aisyah pernah bercerita kepada Rasulullah, ada suatu tokoh atau seorang tokoh namanya Abu Dzar'in dan Ummu Dzar'in. Abu Dzar'in dan Ummu Dzar'in. Dua orang yang sangat saling mengasihi dan saling cinta. Berarti sahabat hati yang benar-benar, sahabat hidup yang benar-benar. Kemudian Rasul mengatakan ketika Aisyah bercerita itu, ini hadisnya panjang sekali, tapi Rasul mengatakan kemudian, kuntu laki ka Abi Dzar'in li Ummi Dzar'in ghairu anni la utallikuki. Aku umpama seperti Abu Dzar, aku kepadamu ya Aisyah, kata Rasul, umpama seperti Abu Dzar'in kepada Ibu Dzar'in, Ummu Dzar'in. Maksudnya cintaku, kasihku kurang lebih, bahkan lebih daripada itu, seperti Abu Dzar'in dengan Ummu Dzar'in. Hanya saja aku tidak menceraikan kamu. Kenapa Rasul mengatakan hanya saja aku tidak menceraikan kamu? Dalam satu riwayat, karena Abu Dzar'in menceraikan Ummu Dzar'in. Coba antum bayangkan, dua simbol kasih sayang pada zaman Arab kuno, Abu Dzar'in dan Ummu Dzar'in, dua sejoli yang sangat luar biasa disebut-sebut di mana-mana, saking kuatnya cinta mereka, saking kuatnya jalinan sahabat, tali sahabat kasih di antara mereka. Tapi selesai cerai. Dikatakan di dalam sebuah dikatakan dalam sebagian riwayat, Abu Dzar'in itu melihat wanita lain. Akhirnya Abu Dzar'in tergoda dengan wanita itu. Diceraikan istrinya. Adapun Rasul bersama Aisyah, cinta mereka, kasih sayang mereka, dijalin sampai kapan? Di dunia saja atau sampai akhirat? Sampai akhirat. Malaikat Jibril pernah membawa kabar Aisyah, kemudian mengatakan, istrimu di dunia dan di akhirat. Tidak akan pernah terpisahkan. Ini jika dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jika dibangun karena iman. Rasul pasti cinta Aisyah karena Allah. Aisyah radhiyallahu anha pasti cinta Rasul karena Allah. Abu Dzar'in, Ummu Dzar'in memang dia adalah dua tokoh yang bukan Islam, tidak beriman. Jadi memang tali kasih mereka tidak dibangun di atas keimanan. Jadi yang kita ingin tekankan di sini, Ustaz, tali cinta karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu tali cinta antara suami dan istri, sahabat, orang tua dan anak, semuanya itu tali cinta di antara kedua makhluk itu akan bagus, akan langgeng jika benar-benar terus diiringi karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, Ustaz. Jadi hal yang perlu kita ketahui yang paling dasar adalah agar Allah cinta kepada kita, Ustaz. Baik, jadi adab kita yang harus kita perhatikan, adab kita kepada Allah itu agar Allah pun juga cinta kepada kita, Ustaz, seperti itu. Baik, Ustaz, selanjutnya, Ustaz. Nah, mungkin tadi kita sudah membicarakan tentang adab kita kepada Allah. Sekarang bagaimana, Ustaz? Seharusnya yang perlu kita perhatikan, Ustaz, di dalam persahabatan itu, Ustaz. Persahabatan itu sendiri, Ustaz. Seharusnya seperti apa, Ustaz? Ustaz. Di dalam bersahabat, selain kita bangun di atas tali Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu juga kita perhatikan tentang hak dan kewajiban antara kita dengan sahabat. Hak sahabat kita apa, kewajiban kita apa?
hak kita apa, kewajiban sahabat kita apa. Kita masing-masing memperbaiki diri, masing-masing introspeksi diri. Insya Allah persahabatan ini akan membuat, insya Allah hal ini yang akan membuat persahabatan kita menjadi langgeng. Para ulama mengatakan, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyaklah teman, perbanyaklah sahabat, karena sesungguhnya setiap orang mukmin itu memiliki syafaat. Semakin banyak sahabat kita, semakin banyak orang yang memberikan syafaat. Disebutkan dalam sebuah hadis, nanti Allah akan mengatakan kepada seorang mukmin, masih adakah orang yang kamu kenali dalam api neraka? Masih adakah yang kamu kenal? Karena jika masih ada yang dikenal dan itu adalah orang yang beriman, disuruh keluarkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi hendaklah kita memperbanyak sahabat. Karena sungguhnya sahabat ini, setiap sahabat yang mukmin akan memiliki syafaat. Oleh karenanya, jika kita ingin banyak sahabat, maka kita harus mengetahui hak sahabat kita apa, kewajiban kita apa. Betul. Paling tidak secara sederhana, Ustaz, kita tahu kapan kita bicara, kita tahu kapan kita diam. Itu penting. Di dalam bersahabat, tidak segala sesuatu itu harus kita bicarakan kepada sahabat kita, harus kita tanyakan kepada sahabat kita, tidak. Dan tidak semua hal itu juga harus kita tahu dari sahabat kita. Oleh karenanya, para ulama mengatakan termasuk tidak beradab atau kurang etis kalau kamu bertemu sama sahabatmu, dia sedang pergi misalkan suatu tempat, kemudian kita bertemu, kemudian kita bertanya, kemanakah kamu pergi? Itu tidak etis. Insya Allah, luar biasa para ulama kita. Jangan bertanya kepada mereka, ila aina. Jangan bertanya kepada mereka, kemana kamu pergi? Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak ingin memberitahu kita. Kalau dia tidak ingin memberitahu kita, kemudian dia harus menjawab pertanyaan kita, terpaksa dia berbohong. Atau kalaupun dia mau jujur, tapi dalam keadaan berat hati. Oleh karenanya kita tidak perlu menjadi orang yang kepo banget terhadap urusan sahabat. Biarkan sahabat kita cerita. Kalau dia merasa butuh, dia cerita sama kita. Kalau dia tidak merasa butuh, berarti dia tidak akan cerita. Berarti menunjukkan itu mungkin dia tidak pengen ditahu sama orang lain. Betul. Atau mungkin sama sahabat. Begitu pula jangan kita bertanya tentang sesuatu yang membuat dia sedih, yang membuat dia yang membuat dia gundah, yang membuat dia gelisah. Suatu ketika kan pernah Rasul mengatakan, jangan kalian sebut Abul Hakam itu Abu Jahal. Jangan sebut Abul Hakam Abu Jahal di depan Ikrimah radhiyallahu anhu. Abu Jahal ini punya anak kan, Zat. Anaknya Ikrimah radhiyallahu anhu. Abu Jahal makafir. Rasul mengatakan jangan sebut dia Abu Jahal, bapak kebodohan kan. Ini buruk banget. Betul. Namanya Abul Hakam. Jangan sebut dia Abu Jahal depan Ikrimah. Depan anaknya. Depan anaknya. Masya Allah. Ini cara kita menjaga tali hubungan persahabatan. Kita harus tahu kira-kira sahabatku itu suka nggak kalau aku sebut ini. Kira-kira sahabatku saat ini suka nggak kalau aku ngomong. Kalau enggak, aku diam aja dulu. Kira-kira sahabatku ini suka nggak kalau aku diam. Kalau nggak suka, berarti aku ngomong aja dulu. Cari tema pembahasan. Mungkin dia sedang butuh tempat untuk curhat. Jadi kita jangan ikut diam juga. Kita gimana, ada apa urusan antum? Kita yang bertanya. Jadi kita harus tahu kapan kita bicara dan kapan kita diam. Ini penting. Ini lagi-lagi berkaitan sama pembahasan kita sebelumnya. Betul. Seni bicara dan seni diam. Betul. Kita harus tahu kapan kita bicara dan kapan kita diam. Kemudian salah satu juga yang paling penting kita tunaikan dari hak sahabat kita adalah tidak menyebarkan rahasianya meskipun persahabatan kita telah putus. Tidak menceritakan rahasianya meskipun persahabatan kita telah putus. Ini adab, Ustaz. Adab. Kenapa bisa kita katakan telah putus? Bisa jadi ada orang putus persahabatan karena ada sesuatu masalah. Betul. Bisa jadi. Tetap mungkin mereka berteman, tetap mungkin mereka bicara, tapi tidak sedekat dulu. Dan ketika tidak sedekat dulu, yang dulu mungkin saling curhat, saling bicara, saling mengadu, saling membantu, saling, ya mungkin antara kita dan dia banyak hal yang kita ketahui. Saat kita tidak menjadi sahabat dekat dia lagi, tidak perlu kita ceritakan sama orang lain aib dia. Rahasia dia tidak perlu kita ceritakan. Bahkan kalau kita ceritakan berarti kita bukan orang yang amanah.
Termasuk yang paling penting di sini antara suami dan Istri. kalau Ya, sudah cerai, Ustaz. betul. Suami istri semuanya kan dibuka, Ustaz. Semua cerita dibuka, semua rahasia-rahasia dibuka. Tidak ada yang tersembunyi antara kita dengan istri kita. Kemudian nauzubillahi min dzalik, qadarullah mungkin mereka bercerai. Tidak pantas mantan suami, mantan istri menceritakan rahasia-rahasia mantannya, tidak pantas. Jangan, itu rahasia bawa mati. Jangan diceritakan, apalagi dipublish. Sekarang Ustaz gimana, Ustaz? Waduh, semuanya dipublish, Ustaz. Cerai sama pasangannya, Masya Allah, seolah-olah dia yang paling terzolimi, korban, diceritakan istrinya itu selingkuh. Ya, dia yang istri mengatakan suamiku yang selingkuh, dia duluan yang gini. Saling buka aib darinya, Ustaz. Saling buka aib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul." Kalian itu pakaian bagi mereka, mereka itu pakaian bagi kalian. Yang namanya pakaian itu menutup apa membuka, Ustaz? Saling menutup. Ya. Saling menutup. Siapa kita sekarang yang berani keluar tanpa menggunakan pakaian? Alhamdulillah, orang gila, San. Orang gila aja masih pakai pakaian. Jadi itu fungsinya istri, itu fungsinya pasangan, itu fungsinya sahabat. Tutup aib-aib itu. Jangan diceritakan. Rahasia jangan diceritakan. Rahasia itu termasuk sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Jadi ini yang perlu kita ketahui, hak sahabat kita. Kewajiban kita berarti untuk menutup. Kemudian juga diantaranya adalah yang perlu kita ketahui, kita harus tunaikan hajat daripada sahabat kita. Jadi ada 3 dia levelnya, Ustaz. Kita tunaikan hajatnya ketika dia meminta. Ketika kita tunaikan. Atau yang kedua, ketika dia belum meminta, kita tunaikan hajatnya ketika dia belum meminta. Yang ketiga, ketika kita utamakan hajat dia daripada hajat kita. Jadi kita butuh, dia butuh, kita utamakan dia. Ini 3 level kita mengutamakan hak atau hajat saudara. Kita menunaikan hajat saudara kita ketika dia meminta. Ini level paling rendah, level paling bawah. Kenapa? Karena Yahya bin Mu'adz mengatakan bukan sahabat namanya jika kamu masih meminta kepada dia baru dia tunaikan. Bukan sahabat namanya jika sahabatmu meminta kepada kamu baru kamu tunaikan. Ya Allah, berat ini, Ustaz. Bi'sas shadiq, kata beliau. Yahya bin Mu'adz mengatakan bi'sas shadiq tahtaju antakul udhkurni fi du'aik. Seburuk-buruknya sahabat adalah kamu butuh bilang sama dia, sebut aku dalam doamu. Itu seburuk-buruknya sahabat. Enggak perlu kamu bilang seperti itu. Kalau sahabat yang baik, dia akan doakan kamu. Kemudian beliau mengatakan, wa anta isya ma'ahu bil mudarah, dan kamu perlu hidup bermuamalah sama dia dengan penuh kebasa-basian. Itu seburuk-buruknya sahabat. Maksudnya terlalu baper, Ustaz. Dikit-dikit dia baper, dikit-dikit dia permasalahkan, dikit-dikit dia sebut, dikit. Berarti itu seburuk-buruknya sahabat. Kemudian yang ketiga, kata Yahya bin Mu'adz, wa tahtaj an ta'tadir ilaihi, dan seburuk-buruknya sahabat yang terakhir adalah kamu butuh minta maaf sama dia. Maksudnya apa berarti? Sahabat yang baik, kamu tidak perlu meminta untuk didoakan, dia akan mendoakan kamu. Sahabat yang baik, kamu tidak perlu basa-basi banget, dia akan memaklumi kesalahanmu, 1, 2, 3 kesalahanmu. Sahabat yang baik, kamu tidak perlu minta maaf, dia akan maafkan kamu. Jadi ini dia sahabat yang baik. Sebaliknya sahabat yang buruk, orang yang kita perlu minta sama dia baru dimaafkan, orang yang kita perlu minta sama dia untuk didoakan, ini semuanya adalah sesuatu yang menurut Yahya ibn Mu'adz belum menjadi tanda seorang itu bersahabat. Belum menjadi tanda seorang itu bersahabat. Hasan al-Basri, suatu ketika beliau sedang tidur, masuk teman-temannya ke dalam rumahnya, kemudian makan makanan-makanan di dalam rumah tersebut. Hasan al-Basri bangun, kemudian mengatakan, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang makan, wahai imam. Apa kata Hasan al-Basri? Hadza wallahi fi'lul ikhwan. Demi Allah, apa yang kamu lakukan itulah tindakan persahabatan. Nggak perlu izin makan. Hasan al-Basri sedang tidur. Kemudian sahabatnya datang, bangun-bangun sudah dimakan. Apa kata Hasan al-Basri? Itulah perilaku sahabat. Makan, nggak perlu izin sama aku. Abu Ja'far mengatakan kepada
para sahabatnya, para jamaahnya, ayudkhilu ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayukhrij minhu ma yasha. Apakah mungkin aku perintahkan salah seorang di antara kalian memasukkan tangannya ke dalam saku sahabatnya, kemudian dia keluarkan berapapun rupiah yang dia inginkan? Kalau kita bahasakan seperti itu, berapa dirham, berapa dinar, dia bebas. Boleh nggak aku perintahkan salah seorang di antara kalian ini masukkan tangannya ke dalam saku sahabatnya dan bebas mengambil berapapun uang yang dia mau? Boleh nggak? Jamaah mengatakan tidak, nggak boleh. Apa kata Abu Ja'far? Idan lastum bi ikhwan kama tazumun. Kalau begitu kalian belum bersahabat sebagaimana kalian katakan. Mereka mengatakan mereka sahabat. Kemudian Abu Ja'far uji, benar nggak kalian bersahabat? Kalau benar kalian bersahabat, kalian perbolehkan nggak sahabat kalian memasukkan tangannya ke saku kalian dan bebas ngambil berapapun rupiah yang mereka mau? Bebas. Mau nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kamu belum bersahabat. Masya Allah. Sekarang gimana nih para pemirsa? Ada sahabat kita perbolehkan nggak dia masukkan tangannya ke saku kita, kemudian dia ambil berapa juta yang dia mau? Itu persahabatan di zaman dahulu, Ustaz. Dan ini bukan hanya isapan jempol, benar terjadi. Benar terjadi. Fatah al-Musili, suatu ketika dia tidak ada di rumah. Datang sahabatnya Isa at-Tammar, kemudian mengatakan kepada budak perempuan Fatah al-Musili, mana saudaraku? Budaknya mengatakan dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Kemudian budak ini, Isa at-Tammar mengatakan kepada budak itu, keluarkan brankas daripada sahabatku. Dikeluarkan brankasnya. Kemudian Isa at-Tammar mengambil beberapa dirham dari brankas Fatah al-Musili. Kemudian pulang Fatah al-Musili, sampainya dia di rumah, budak wanitanya mengabarkan bahwasanya kemarin datang sahabatmu Isa at-Tammar kemudian mengambil uang dari brankasmu. Apa kata Fatah al-Musili? In kunti sadiqah fa anti hurrah. Apabila kamu jujur terhadap apa yang kamu katakan, aku bebaskan kamu. Maksudnya apa? Aku bahagia. Ternyata sahabatku tidak ada merasa tidak ada pekewuhnya sama aku, tidak ada sekatnya sama aku. Berarti benar-benar dia mengakui aku sebagai sahabat. Itu yang membuat Fatah al-Musili bahagia. Itu yang membuat Fatah al-Musili bahagia. Jadi silahkan tafadhol untuk ini, katanya gitu. Silahkan tafadhol untuk ambil uangku. Justru ketika datang kabar sahabatmu mengambil uangmu, apa kata Fatah al-Musili? Jika kamu benar di dalam ucapanmu, kamu aku merdekakan. Coba saat ada orang datang ke rumah kita sekarang, kemudian kita pulang ke rumah kita, dikatakan sama istri kita atau sama pembantu kita, mungkin mengatakan kepada kita, Afwan, kemarin ada teman bapak yang ngambil uang bapak sejumlah 3 juta. Kita bilang apa? Kita kasih apresiasi nggak budak kita atau kita hukum? Kita hukum. Betul. Kalau Fatah al-Musili memberikan apresiasi, luar biasa, diberikan apresiasi, Ustaz, luar biasa. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi begitu seharusnya kita bersahabat. Kita tunaikan hak-hak sahabat kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi banyak sekali Ustaz yang perlu kita perhatikan sebelum kita benar-benar bisa menjadi persahabatan itu Ustaz. Nah, baik Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Seberapa besar Ustaz pengaruh sahabat itu untuk diri kita Ustaz? Masya Allah. Ini Masya Allah, ini yang paling penting ini Ustaz. Seberapa besar pengaruh sahabat sama kita? Rasul bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung agama sahabatnya. Para ulama mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu menyambar. Dengan siapa kita bersahabat, seperti itu kita. Ini sangat penting. Seberapa besar pengaruh sahabat? Antum masih ingat kisah Abu Thalib? Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membantu Rasul dalam berjuang, yang membantu Rasul di dalam berdakwah. Ketika datang sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib dengan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, minta tolong ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku gunakan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku akan mintakan kamu kebahagiaan surga dengan ini. Ucapkan la ilaha illallah.
Abu Talib melihat ke arah kiri Zat, dia lihat sahabat-sahabatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, dilihat sahabat-sahabatnya. Dia pun tidak jadi mengucapkan itu. Melihat ke arah Rasul, Rasul mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, minta tolong ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku gunakan berhujjah di hadapan Allah untuk keselamatanmu. Melihat ke arah sahabat-sahabatnya, tidak jadi mengucapkan itu. Famata ala dini Abdul Muttalib, sehingga Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib meninggal di atas agama kekufuran. Karena apa, Ustaz? Sahabat. Sepenting itu, seberpengaruh itu. Padahal Abu Talib paman Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah bait syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil barriyati dina laulal malamah wa hadharu masabbatin lawajadtumuni samhan bidzaka mubina. Demi Allah, aku sudah tahu sebenarnya agama yang paling baik di atas muka bumi adalah agamanya keponakanku, agamanya Muhammad SAW. Seandainya bukan karena takut celaan dan takut ditahdzir, diejek sama sahabat-sahabatku, lawajadtumuni samhan bidzaka mubina, kamu akan dapatkan aku mengikuti agama itu. Apa katanya? Aku tahu agama itu benar. Aku tahu agama Islam ini paling bagus. Tapi apa yang membuat dia tidak bisa mengikuti itu? Sahabat. Seberpengaruh itu. Kita tergantung sahabat kita. Makanya orang yang bersahabat dengan orang soleh akan baik dia. Orang yang bersahabat dengan orang buruk akan buruk dia. Betul. Orang yang bersahabat dengan pengangguran, nganggur juga dia. Orang yang bersahabat dengan pembisnis, insya Allah jadi pebisnis. In lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu, kata para ulama. Jika kamu tidak mampu seperti mereka orang-orang soleh, minimal kamu ikuti dia, teladani dia, sahabati mereka, bersahabat dengan mereka, karena sesungguhnya mengikuti, meneladani orang-orang soleh adalah kesuksesan. Kemudian kisah yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadis, seorang laki-laki di umat terdahulu membunuh 99 orang. Betul. Membunuh 99 orang. Dia itu bertanya kepada ahli ibadah mengatakan, ketika ditanya, apakah kamu melihat aku punya potensi untuk diterima taubatku, kata pembunuh itu. Ahli ibadah mengatakan tidak. Kamu sudah membunuh 99 orang. Oh, kalau gitu kamu yang jadi ke-100. Digenapin jadi 100. Singkat cerita, si pembunuh ini datang kepada ahli ilmu. Ahli ilmu mengatakan, Allah tidak mungkin menutup pintu taubat. Allah memberikan taubat kepada siapapun yang datang. Dan itu yang Allah janjikan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau ataitani bi qurabid dunya khotoya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Ya Allah, seandainya kamu datang, kata Allah, membawa dosa sepenuh muka bumi ini kepadaku, aku akan datang membawa ampunan sebesar itu. Kurang baik apa Allah sama kita, Ustaz? Jadi dia itu tobat. Kemudian karena dijawab seperti itu, dia tobat. Kemudian ahli ilmu itu mengatakan, coba kamu sekarang pindah dari tempatmu. Nasihatnya, kamu pindah dari tempatmu. Kamu pergi ke tempat ini dan ini akan membantu kamu untuk ibadah. Karena tempatmu adalah tempat lingkungan yang buruk. Circle-nya buruk di sana, persahabatan yang buruk. Akhirnya dia pergi, Ustaz. Dia di tengah perjalanan meninggal dunia, singkat cerita. Kemudian turun malaikat rahmat dan malaikat azab mempertentangkan siapakah yang berhak membawa dia. Malaikat rahmat mengatakan, aku yang berhak membawa dia. Kenapa? Karena dia sedang menuju ke tempat yang baik. Malaikat azab mengatakan, aku yang berhak membawa dia. Dia tidak berhak kamu bawa. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan amal soleh sedikit pun. Kemudian singkat cerita, Allah putuskan kepada mereka untuk mengukur kemana kira-kira laki-laki ini lebih dekat, kepada circle yang baik, lingkungan yang baik, atau kepada circle yang buruk, lingkungan yang buruk. Kemana kira-kira lebih dekat? Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada circle yang baik, lingkungan yang baik. Diputuskan baginya kebaikan. Surga, Ustaz, dibawa sama malaikat rahmat. Jika ada pertanyaan, seberpengaruh apa sahabat? Seberpengaruh ini. Dia akan menentukan kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Sahabat itu menentukan apakah kamu akan menjadi orang yang tertawa tersenyum atau menangis menderita.
pilihlah dengan siapa kita bersahabat. Pilihlah dengan siapa kita harus dekat. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang mengatakan ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai sahabatku. Na'udzubillahi min dzalik. Di neraka tidak akan ada kebahagiaan meskipun kamu bersahabat dengan tokoh dunia. Di neraka tidak akan ada kebahagiaan meskipun kamu dekat dengan orang-orang yang kamu mungkin idolakan di dunia namun dia kafir, mohon maaf. Karena kan sempat beredar ada orang yang mengatakan enggak ada masalah bagiku masuk neraka. Aku di sana nanti bertemu dengan ini dan itu, disebut nama artis-artis barat. Alhamdulillah katanya enggak ada masalah. Dikiranya seperti itu. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Tidak sesimpel itu. Di neraka semuanya akan menjadi malapetaka. Tidak peduli, tidak akan ada orang yang peduli dengan dia berteman dengan, tidak ada. Dan di surga justru akan nikmat semuanya. Seberpengaruh itu sahabat, seberpengaruh itu orang dekat, seberpengaruh itu circle. Ar-rajul abna'u bi'atihi. Kata para ulama, seorang itu dia adalah anak dari lingkungannya. Seorang itu adalah anak dari circle-nya. Oleh karenanya, hendaklah kita benar-benar perhatikan. Kita camkan. Kita lihat lagi, apakah dia layak menjadi sahabat kita atau tidak. Yang perlu kita normalisasi, Ustaz. Yang perlu kita normalisasi, kan sekarang banyak orang mengatakan normalisasi ABCD gitu. Betul. Dan salah satu yang perlu kita normalisasi adalah tidak semua orang berhak dijadikan sahabat. Tidak semua orang layak dijadikan sahabat. Ini penting. Itu dikatakan oleh para ulama. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Tidak semua orang layak dijadikan sahabat. Oleh karenanya pilih-pilihlah siapa yang akan membantu kita kepada Allah dan siapa yang justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi pengaruh ataupun hasil dari persahabatan itu adalah menentukan kehidupan kita, Ustaz. Entah itu kehidupan di dunia maupun di akhirat, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Pembahasan kita sangatlah menarik dan sangatlah berdaging semua, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz. Amin. Dan semoga ini menjadi bekal untuk anak pribadi dan pemirsa sekalian, Ustaz. Dan tidak terasa kita sudah mengobrol kurang lebih 1 jam, Ustaz. Dan tiba waktunya untuk kita pamit undur diri, Ustaz. Baik para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berbincang-bincang mengobrol kurang lebih 1 jam dan tiba waktunya untuk kami pamit undur diri. Saksikan terus kajian Syariat Adab dan Akhlak setiap hari Rabu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Niaga TV. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi